Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kembali lagi di podcast TG nih, berhubungan Jeng jeng jeng. dengan Natalis TG yang ke-8. Sudah bersama narasumber kita nih yang kece-kece pastinya nih. Waduh, bersama host kita yang nggak kalah kecenya nih. Weh, halo. Halo. Halo guys. Hai. Halo semuanya. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang Siang, semuanya. Kedengaran suaraku? Kedengeran? Oke, good. Tes. Terdengar suara dari Surabaya. Asik. Kedengeran, Mbak. Seram kali. Halo, saya pengen kenalin diri dulu. Mungkin yang belum tahu ya, nama saya Muhammad Arsyan Reza, bisa dipanggil Arci, dari TG 2018, selaku host pada podcast TG kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya Alda ya, sebagai co-host saya, dan juga selaku penyelenggara acara. Ya baik, seperti kata Alda tadi, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang kece-kece, yang keren-keren. Nah, pengen saya kenalin dulu nih. Pertama ada Pak Juan Pandu, atau akrab disebut Pak Juan ya. Halo Pak Juan. Halo semuanya. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arci. Saya juga bisa dipanggil Mas Juan gitu ya. Oh iya, biasa dipanggil Mas Juan. Lebih prefer apa nih Pak? Ya, Pak atau Mas? boleh. Mas Juan lah wadah pagi. Oh, boleh Mas Juan. Siap, lebih akrab ya Mas ya. Oke. Iya, boleh. Gimana Mas, keluarga Mas kabarnya? Alhamdulillah di Surabaya, masih posisi di Surabaya, dan alhamdulillah pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Di Surabaya Mas ya. Biasa kan kayak panas gitu ya Mas ya, Surabaya. Wah, iya. Siang ini luar biasa teman-teman semua. Ya, bener, Surabaya. Panas. Jadi kalau biasanya seringnya Surabaya itu 99% panas dan 1% semuanya adalah kenangan gitu. Terus tidak hanya Gitu dosen ya? saja yang merasakan itu Iya. Mas. Iya, Mahasiswa gitu ya. juga merasakan. Oh gitu ya. Setiap hari. Nah, tapi sekarang kan berada di rumah masing-masing gitu kan ya? Iya sih, betul sih. Ya, tapi Kalau tetap dari jadi rindu kan untuk di Surabaya Rindu. kan? Pasti teman-teman yang ada di seantero Indonesia nih ya, Wah, merindukan rindu. Surabaya nih ya, merindukan Rindu kampus sangat, ya. Mas. Ya, Tapi sabar. Jadi Panas-panas memang rindu kondisi gitu ya, Pak ya. ini dia. dari kami sendiri di grup angkatan juga sering bilang gitu, kapan nih masuk lagi nih kampus nih. Ya sama juga, kami juga merindukan juga karena di rumahnya nggak bisa ketemu langsung dengan mahasiswa ini kan. Tapi Semangat. gedung udah itu ya Mas ya, udah jalan ya Mas ya? Udah kegiatan biasa gitu. Kayak saya lihat di story WA-nya Pak Ai itu yang sering tuh update tuh, Pak. Ya. Jadi Itu. untuk gedung masih alhamdulillah sudah kembali normal, walaupun memang beberapa khususnya tugas akhir nih Mas. Jadi memang dari teman-teman dosen mengizinkan, dari Pak Kadebussekdep mengizinkan untuk mahasiswa yang memang ada keperluan khususnya. Jadi gitu Mas. Laporan dari kampus gitu kan. Aku kan ini kan. Live report. Ya, live report gitu. Saya juga lihat sih kemarin tuh ada pas sebelum pembagian nilai kalau nggak salah ya Mas ya, itu ada rapat gitu kan tapi berjarak gitu loh Mas. Saya lihat Wah kemarin ya, di story-nya Pak Ai. betul. Jadi memang kita juga dalam menyambut new normal juga Mas. Jadi memang kita men-set kampus juga sedemikian rupa. Jadi misal pun keputusan dari Mas Menteri atau keputusan dari Pak Rektor bagaimana, dari departemen insya Allah sudah siap untuk menyambut new normal ini Mas. Wah. Gitu. Tapi kalau di Surabaya sendiri udah pelonggaran PSBB belum ya Mas ya? Kalau nggak salah. Oh sudah. Jadi sudah. untuk Surabaya, tapi nggak tahu yang kemarin Sidoarjo itu kayaknya ada jam malam. Tapi kalau Surabaya sudah dibuka 100%, dan mal-mal kayaknya sudah kembali normal. Tapi saya nggak berani kemana-mana Mas, di rumah saja. Lihat-lihat di story aja. Kampus apalagi ini untuk hari Senin. Jadi sebagai informasi juga, kampus mulai hari Senin ramai juga karena ada kedatangan calon mahasiswa
ITS untuk mengikuti tes UTBK, Mas. Oh iya, Jadi iya gitu. itu. Ya. Lagi rame-ramenya UTBK, Mas. Adik saya Ya. juga kebetulan ini Mas salah satu calon mahasiswa tapi belum tahu di mana. Jadi lagi ya rame-ramenya gitu, lagi persiapan gitu kan. Untuk ITS sendiri ada persiapan khusus nggak, Mas? Ya, tentunya untuk persiapan khusus ini memang disiapkan khusus, Mas. Jadi karena memang UTBK ini kan mahasiswa khususnya dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mohon maaf. Itu ujiannya kan yang terdekat kan di Surabaya ITS khususnya. Nah, di ITS juga ada khususnya apa namanya cek ketika pintu masuk tuh biasanya kan nggak ada apa-apa nih. Jadi sekarang di sekitar ITS itu kalau teman-teman tahu sebagai ini informasinya bahwa seluruh apa ya, jalan-jalan tikus yang biasanya teman-teman lewati dari kosan Kejauhan, ke Putih, yang masuk ITS itu sekarang satu pintu aja, Mas. Jadi pintu belakang nggak Oh, dibuka. oh pintu belakang yang Iya, biasa nggak itu ya, Mas? dibuka, ya. Jadi Astaga. tinggal pintu utama dan di pintu utama itu ketika yang mau masuk harus ada pengecekan temperatur terlebih dahulu, Mas. Entah itu Mmm, sepeda motor, mobil, jadi seperti itu kondisinya. Nanti kalau kaget, jangan kaget. Jadi ketika masuk, ketika teman-teman berada di kosan atau ini lewat pintu utama saja, Mas. Bisanya aksesnya untuk ke ITS gitu. mmm, I see, oke. Oke, Mas, wah banyak sekali info Iya, tentang Mas, Geofisik ya, nanti kita bisa teman-teman. ini, ya silakan nanti. Ini baru Iya, perkenalan, belum kenalan ya? baru pembukaan nih, habis-habis Iya, ini nih saya iya, nanti iya, akan iya, iya. kembali ke Mas Juan ya. Iya, iya. Kita masih punya 2 narasumber lagi yang belum diperkenalkan ya. Ada Mbak Yolanda Mustika Bohal atau akrab disebut Mbak Yol. Hai Mbak Yol, hello, long time Halo, no see Mbak. apa kabar? Baik Iya, Mbak, udah lama alhamdulillah. banget nggak Ya, it's been a while Mbak. How are you Mbak? baik baik baik, Ini, sangat baik. ini udah calon sarjana ini ya? Iya, lagi OTW, masih mau menunggu waktu sidang minggu depan, doain ya. Kapan kalau boleh tahu biar bisa mendukung nih teman-teman yang mendengarkan? Kalau aku tanggal 8 Juli, hari Rabu. 8 Juli hari Rabu. Itu sebentar, itu terbuka atau tertutup deh kalau online? Tertutup sih sejauh ini. Jadi Ya, cuma, tertutup ya. apa, mahasiswa, dosen pembimbing, sama nanti dosen penguji. Ya, it's a shame sih, tapi ya akan kami dukung lah, insya Allah kita didukung. Semangat Mbak Yol. Terima kasih, Arci. BTW, kemarin ini ya, apa namanya, TA-nya gimana Mbak? Ngerjain TA-nya? Lagi online Kalau gini kan? Mhm. kan tapi sebelum PSBB Maret ya kalau nggak salah itu tanggal 15 kita mulai PSBB, Mhm. jadi udah ngerjain sedikit sih, tapi penyelesaiannya ya di rumah online, bimbingan juga online. Dosbingnya Mbak siapa? Pak Widya Kenapa? kalau nggak salah? Dosen Iya, pembimbing, Pak Widya. Itu gimana tuh Pak Mbak? Widya sama Pak Marianto. Oh sama Pak Mar Apanya ya? nih yang gimana? Gimana nih kalau sama Pak Widya nih? Itu kan biasanya disuruh bikin kalau nggak salah Ya, tuh, saya sempat ditunjukin sama beliau, bikin logbook ya Mbak ya? Bikin logbook, bikin ya. itu gimana tuh sensasinya tuh? Kalau buat, logbook, semua mahasiswa tuh buat logbook, ada dari departemen dikasih template-nya, kita ngerjain semua. Jadi setiap kali kita bimbingan atau ada progres, ditulis di logbook itu. Kayak gitu sih, semuanya kok sebenarnya dapat Oh semuanya, tapi kayak dan harus mengerjakan itu. ada sesuatu yang ekstra nggak sih dari beliau? Beliau kan biasanya, untuk perfection ya, biasanya, untuk menambahkan hal-hal yang ekstra gitu. Kayak disuruh apa gitu, atau bimbingannya mungkin, apa ya, revisinya Kalau ada revisinya, sesuatu yang lebih teliti gitu? kalau aku nggak tahu sih, menurutku karena kan dosen pembimbingku, maksudnya aku baru merasakannya sama Pak Widya aja. Cuma kalau aku Mhm, tanya ke teman-teman yang lain, sama sih, mereka juga di dalam, masa pembimbingan juga ada revisi dan ada hal-hal mhm. detail yang harus dikerjakan gitu. Sebenarnya menurutku hampir sama semua, cuma, ada mungkin kayak perspektif lain gitu karena, beliau orangnya cukup tegas gitu. Jadi kayak kadang ditanya,
kamu ngelakuin apa nih kayaknya lebih apa. Padahal sebenarnya menurut aku, apa yang aku kerjakan sama teman-teman lain kerjakan tuh sama, gitu. Mmm, kalau online ya, kalau kita berbicara online kan tentu saja kan beda kan sama offline ya, biasanya kalau ketemuan gitu. Itu Mhm. ada kayak, enaknya enaknya apa, nggak enaknya apa gitu, Mbak? Mungkin bisa diceritakan? Kalau online kan selama ini biasanya bimbingan tuh lewat, Teams atau Zoom gitu, tergantung dari dosen pembimbing. Kalau dibilang ada nggak enaknya, gimana ya, feel-nya beda aja gitu. Misalkan kalau, offline ketemu langsung sama dosen, langsung dikasih tahu, "Ini loh kesalahannya, ini loh, dan ini loh yang harus dikerjain selanjutnya," misal kayak gitu. Nah, sedangkan kalau by online biasanya yang kita lakuin tuh share screen ya kayak di Zoom, kayak kuliah biasa gitu kan, sama Mhm. nanti di komen, draft-nya atau, laporan-laporannya di sini salahnya gitu. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya ini sih, lebih enak pas offline gitu langsung, directly ditunjuk kayak, "Oh ini kesalahannya ini." Jadi kita langsung, "Oh ini loh yang dimaksud, eee, dosen ini," kayak gitu. Jadi lebih enak sih sebenarnya. Lebih enak ya dan kayak lebih nggak tegang juga nggak sih gitu? Atau Sebenarnya gimana? sama aja sih. Kalau tegang atau enggak sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya sama aja, cuma kesulitannya ya itu tadi, koneksi internet. Kadang kalau di Zoom atau lagi di Microsoft Teams, lagi ngomong revisi apa, terus koneksi suka hilang, terus kayak, "Maaf Pak, tadi Bapak bilang apa?" Gitu. Jadi udah panjang lebar gitu kan, "Aduh tadi udah kelewat Bapaknya ngomong tentang apa, misalkan persamaan apa, koreksi apa, aduh udah kelewat," gitu. Jadi ngulang lagi dari awal, itu sih kelemahannya kalau online. Pernah pernah kayak pura-pura, "Aduh kresek-kresek nih nggak kedengeran Pak, apa Pak?" Gitu. Pernah Enggak gitu nggak, Mbak? enggak perlu pura-pura sih sebenarnya, emang udah kresek-kresek, emang Kan koneksinya udah nggak baik, nggak kan perlu pura. bia kan biasa lawakan teman-teman kan gitu tuh, bercanda ya, kalau misalkan ada dosen Kalau bilang, ditanya gitu "Maaf nih ya? Pak ya," kalau misalkan nggak kedengeran sedikit gitu, "Aduh kresek-kresek maaf nggak kedengeran," gitu. Enggak Kalau sih. lagi kuis gitu kan. Oh, kalau lagi kuis ya? Oh ya? Wah, bisa jadi ide yang bagus itu. Aku bercanda. Wah, kedengeran nih dari saya nih. Waduh waduh, ada "Mohon maaf dosen nih ada yang ternyata ada yang Bapak buka dosen minta maaf Pak." banyak Iya, banget Arci. Aduh, Arci nih. Oke, kita akan kembali lagi ke Mbak Yol, terima kasih detailnya, nanti kembali lagi ke Mbak Yol ya. Ada satu lagi nih, Mbak Maria Juliana Gultom. Halo Mbak Maria. Halo Arci, apa kabar? Baik Mbak, baik baik, alhamdulillah. Ini Mbak Maria tampaknya paling jauh ya, dari mana Mbak? Betul nih aku lagi di Duri, Riau, Oh Sumatera di sana. Riau, wah kalau di Riau gimana tuh Mbak, lagi keadaannya sekarang tuh? Di Keadaannya keadaan pandemi gini? sudah new normal, udah seperti biasa, eee, orang kerja seperti biasa, ke kantor seperti biasa. Ramai juga, baik new normal maupun PSBB sebenarnya nggak jauh banget sih di sini. Nggak jauh banget ya? Tapi Mbak Iya, sering keluar nggak Mbak sendiri? Kayak aku kalau lagi pribadi jarang sih untuk keluar-keluar, karena paling kalau genting aja kali ya. Kalau lagi butuh-butuh aja ya, kayak butuh makan atau ke supermarket gitu ya paling? Iya, heeh. Itu kalau saya jarang merhatiin sih kalau daerah Riau gitu ya angkanya gitu. Kalau di Surabaya itu kan lagi ya lagi rame zona hitam ya, kalau di Riau sendiri Kalau gawat gitu nggak? Kalau untuk Duri, Duri sendiri untungnya hijau, zona hijau. Hijau, Tapi heeh. untuk Pekanbaru kota, kota Pekanbaru itu masih merah. Nah Pekanbaru itu, masih merah. heeh, Oh, tapi bagus lah ya, Mbak, ya, di daerah Mbak nggak begitu, nggak begitu rame itu juga, orang kena penyakit juga ya? iya sih untungnya masih dikit, tapi harus was-was juga karena kemarin, ada berita juga, udah lama sih, ada yang terkena Oh. positif dan ada yang meninggal, gitu. Tapi itu, di sekitarannya tempat rumahnya Mbak nggak? Gitu? Heeh, agak jauh sih, cuma di Wah Duri juga, di Duri wah, juga. panik ya?
Hmm, Ya iya. nggak usah panik sih. Tapi semoga ya fine lah, everything's fine, everything's gonna be Iya, fine lah. semoga ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang kegiatan lagi ngapain, Mbak? Kesibukan gitu? Mmm, Kan sudah alumni kesibukan, nih. banyak banyak kesibukan. Saat ini aku lagi freelance, Freelance. terus sambil ngerjain usaha juga, sambil bantu-bantu orang tua juga, gitu. Usaha apa tuh, Mbak, kalau boleh tahu? Siapa tahu promosi di sini sekalian lah. Oh enggak, jangan, nggak enak dong. Oh, nggak ya? Oke. Iya, entar aja deh itu. Oh iya, Mbak, masih sering ke Surabaya nggak, Mbak, nih? Nah itu, udah jarang banget. Terakhir Gimana? kapan ya? Duh, udah lupa loh. Tahun lalu ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Nih, saking jarangnya nggak tahu kapan Saking terakhir. jarangnya. Kayaknya wisuda deh terakhir. Nah, Ya kepengen terakhir. banget nih balik Berarti ke tahun Surabaya 2018 kayaknya. 18 ya? Oh iya, bentar. Oh pantesan, kayak nggak ketemu saya, Mbak. Ketemu angkatan saya nggak sih Iya. waktu itu? Nggak, belum. Oh Terakhir belum tuh ya? TG6, Oh angkatannya ternyata gini. Reza. Oh berarti betul belum pernah ketemu saya atau teman saya nih Alda. Samsek ya, Ada ya? Belum. Alda juga belum. Iya, belum, Mbak. Makanya pengen ketemu kalian nih. Iya, Pengen Mbak, lihat kapan-kapan, Mbak. jurusan juga. Katanya gedungnya baru. Iya, baru, Mbak, di belakang sekarang. Kalau Mbak Udah bisa tinggi. melihat di background podcast kita, Oh iya, Nah, itu itu dia bisa. itu tuh. sneak peek-nya, Mbak. Gedung Nah, baru. itu silahkan. Aduh, Silakan, ini silakan. cuci mata dulu ya, Pak. Ya ini. Kalau Jadi rindu. teman-teman angkatannya Mbak sendiri sering ketemu, Mbak? Kemarin sebelumnya tuh saya di Jakarta. Nah, itu Hmm. beberapa kali ketemu dengan teman-teman, Hmm. di ngumpul-ngumpul bareng lah gitu. Bareng ya. Heeh. Wah, kangen nih pasti. Kangen TTG. Kangen banget lah pastinya. Lagi suara merdunya Pak Juan, wih, 99% panas, 1% Waduh, kenangan. Waduh, teringat Aduh. itu. itu nggak Masih. terlupakan, Pak. Oh iya. Jadi rindu Kebumen ini. Ya, berarti nanti hari Senin lah. Jadi mohon kepada teman-teman semua yang ada di sini dan yang aktif di YouTube juga lah ya. Jangan lupa untuk acara puncak Dies kita kan ya, Mas Arci. Diingatkan juga ya nanti kepada Oh teman-teman siap. ya. Siap, Mas. Siap. Pastinya. Saya juga pasti bakal datang tuh. Saya juga kangen tuh. Sama Geofis, sama dosen-dosen. Ya, mungkin hari Senin nanti bisa untuk melepas kangen lah ya. Benar ya, Mas ya? Nah, walaupun memang ketemunya via daring gitu ya, minimal kita bisa inilah apa sekarang kan yang lagi hits adalah virtual tour lah. Nanti di Senin itu bisa virtual tour nih gedung kita yang baru bagaimana teman-teman alumni yang belum lihat tuh. Jadi gitu Mas Arji. Oh, ada Bisa. virtual tour juga, Mas? Ya istilah Beneran? kita itulah ya. Istilah kita nanti. Pas saya juga baru Jadi tahu bisa, tuh. bisa sekarang kan hitsnya gitu Mas, virtual tour itu kan. Lah ini khusus untuk virtual tour gedung kita dulu nih. Alumni-alumni, teman-teman alumni yang masih belum merasakan tuh. Iya nih, Pak, pengen banget nih. Katanya bagus banget nih jurusan Ya, sekarang. berkat doa teman-teman juga ini juga alhamdulillah akhirnya kita punya gedung yang sempat kita. Jadi gini Mas Arci, boleh kalau bercerita sedikit nih. Boleh Boleh, bercerita nggak? boleh. Atau ini Sangat. apa namanya? Monggo, Pak. Oh, Monggo, boleh, nggak apa? boleh banget, Pak Juan. Ini kalau boleh bercerita bahwa memang kita teknik geofisika itu apa ya, semacam kita bohemian itu. Jadi pindah-pindah gedung kalau Anda tahu Mas Arji, kalau angkatan-angkatan atas baru boleh jadi saya tahu. Jadi kita berpindah-pindah gedung dari satu ke satu gitu kan. Oh iya, betul. Kita merasakan Lompat-lompat itu yang gedung luar ya istilahnya biasa. ya. Ya itu kita apa namanya memang kita apa ya, tapi kita syukuri tapi teman-teman Betul. nanti boleh jadi para alumni ini tidak terlupakan gitu bagaimana kuliah kita itu harus berpindah-pindah dari dulu kita di geomatika tuh apa dikasih line up 1 kemudian kita akhirnya berpindah ke gedung forensik Mas. Gedung forensik. Oh iya, Yang kita sering dari tuh. awal kita kemudian mendesain semua masih panas-panas kemudian di lantai 2 kita gunakan apapun kita set up kemudian kita kemudian bergeser lagi gitu. Di Cerita LPTS legenda ini. itu. Eee, Itu cerita mudah-mudahan ini legendaris tuh, Pak, di iya. ketika nongkrong sama senior itu kalian nggak ngerasain
di forensik panas-panas. Ya itu boleh jadi yang alumni yang kesannya itu seperti itu saya pikir. Yang ngangennya gitu. Tapi syukurlah alhamdulillah kita akhirnya bisa punya gedung baru nih. Mudah-mudahan Alhamdulillah. nanti Dan dengan kondisi Covid yang segera mereda ini teman-teman, inilah saya mengundang pada semuanya, teman-teman yang ada di Surabaya ataupun di luar untuk alumni, kami sangat terbuka untuk teman-teman semua gitu Mas ya. dan permanen juga ya Pak ya? Mas ya, insya Iya, Allah ya? insya Allah tentunya permanen Mas di sini. Kita sudah pakai yang panjang gitu. Nggak Oke. pindah-pindah lagi lah, nggak Ya, kemana-mana lagi. oke. Apalagi dengan di depannya ada sebuah danau Mas. Kalau Mas tahu. Kayak geomatika Mas jadi ya. Ya ini juga inilah kami mengundang juga teman-teman yang boleh jadi nanti main terus punya ide, nyumbangkan ide bagaimana. Jadi kita masih ada peluang Mas untuk bagaimana mendesain depan gedung itu. Kebetulan di sini nggak bisa ditayangkan ya. Kita masih apa ya, gedungnya itu semacam kayak inilah, kita masih belum kelihatan apapun lah. Kita cuma cerita kita nanti semacam kayak taman bumi gitu loh Mas, virtual taman khusus taman bumi di depan geofisika ini supaya harapannya anak-anak mulai dari kecil itu sudah diajari kebumian Mas, dengan datang ke teknik geofisika gitu ceritanya. Oh kalau nggak salah di lantai dasarnya itu ya Mas ya? Iya, sama Yang depannya ruang itu yang kaca. sekarang masih ada danau yang belum ini dikerjakan. Sehingga nanti kalau ada alumni yang mau sumbang ide, saran, kami sangat berterima kasih gitu Mas ya. Ngomong-ngomong soal gedung sendiri nih, Mbak Maria terakhir gedungnya ngerasainnya di mana aja, Mbak? Terakhir di LPTSI. Oh, tadi di LPTSI. Berapa tahun tuh di LPTSI? Kayaknya kurang dari setahun deh. Kurang dari Setengah setahun tahun ya, oh, kayaknya. langsung lulus ya. LPTSI itu sebentar. Pertama digunain tahun berapa? Lupa saya. Saya jadi lupa juga. Lupa juga. 2018 kalau nggak salah. Kayaknya Pak Juan Berarti lebih tahu nih. oh ya Pak Johan. Iya benar betul segitu. 2017 saya 18. Iya 17 akhir. Oh, berarti udah itu ya, udah ngerasain ketiga gedung itu ya? Sudah dari awal. Gimana nih bisa ngejabarin nggak gitu? Kayak Dijabarin bedanya di mana? Kayak enaknya apa, nggak enaknya gimana gitu. Gitu. punya plus minus sendiri ya, karena waktu mahasiswa baru kita masih pindah-pindah kelas karena ikut jurusan lain. Mata kuliahnya masih mata kuliah umum, kayak kimia dasar, fisika dasar, itu kita kuliahnya di UPMB. Nah, PMP. untuk mata kuliah spesifik ke geofisika baru kita di jurusan. Di situ serunya itu kita lebih akrab sama senior-senior TG1, TG2. Nah, itu. Kalau untuk forensik lebih akrab juga sih. Cuma gedungnya lebih gede, lebih bisa bergerak seluasa mungkin deh. Karena tuh ada juga pingpong untuk main-main kalau lagi mumet ya belajar, kita bisa pingpong sama dosen juga. Kalau di LPTS itu serunya karena momen-momen lagi ngerjain tugas akhir. Itu terkenang banget sih. Lebih banyak di lab gitu ya berarti ya? Di lab komputer. Labcom. Oh iya, Labcom tuh rame banget tuh sama mahasiswa TA. Seru banget itu. Oke. Oh iya, mengingatkan nih, untuk yang ingin bertanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di YouTube atau di Zoom ya. Ini kita nampung banget nih. Bisa langsung di kolom komentar YouTube nih yang mau tanya-tanya kepada 3 narasumber kita yang kece-kece nih pastinya. Boleh banget tuh. Oh iya, ini kita ngomong-ngomong soal nostalgia nih. Ini tampaknya mengingat juga nih, Mas Juan dulunya Kahima Fisika juga nih. Betul kan ya Mas ya? Iya Mas, kebetulan saja itu. Ini juga teman-teman ada yang bergabung nih di YouTube ini, teman-teman fisika juga. Dulu memang ini apa namanya, di fisika juga dulu kan
bidang minat geofisika juga Mas, teman-teman ada yang bergabung juga di YouTube ini juga. Saya sapa ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube kita itu kan. Halo Mas-mas atau Bapak-bapak dosen. Iya, Nah, iya. ini pastinya Mas Juan sudah kayak udah ngelihat dari awal nih perjuangannya teknik geofisika sampai sekarang nih. Mengingat ini kita juga merayakan Disnatalis ke-8 teknik geofisika. Ya, Ini bolehlah bisa bercerita. Boleh. bisa cerita nggak Mas? Kayak awalnya Ya, gimana? Kan pasti ada perjalanan sebelum jadi departemen tuh. iya, 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 Apalagi iya. zamannya Mas gimana tuh? Boleh. Jadi sebagai for your information ya teman-teman. Jadi ceritanya jadi memang teknik geofisika itu menjadi apa ya perjalanan yang cukup panjang. Jadi memang saya kebetulan angkatan 2007 Mas. Jadi saya Oh, masih 2007. muda lah teman-teman. Saya sepantaran lah teman-teman. Itu Jadi saya nama angkatannya P apa ya, Mas ya? jadi kalau kami di fisika itu namanya F25. Oh, Jadi ceritanya F25. dulu itu di fisika tahun 2007 itu sudah ada namanya prodi geofisika Mas. Jadi di bawah fisika itu ada prodi geofisika yang itu sudah mulai dirintis dan sudah ada SK-nya itu mulai tahun 2006. Jadi angkatan 2006 dan 2007 ini menjadi angkatan yang menjadi pertama kali yang sebelum itu bidang minat Mas. Jadi di Bidang fisika itu ada bidang minat. Kemudian 2006-2007 itu apa namanya, menjadi prodi gitu kan. Kemudian terus berjalan dan itu menjadi angkatan pionir. Jadi yang pertama-tama kali menghubungi dari LIPI itu ya dari kami, Mas. Oh, iya. Jadi kami yang pertama kali untuk apa namanya, komunikasi di awal ya angkatan 2006 sama 2007 ini. Jadi kalau teman-teman nanti bercerita, wah pasti yang Pak Husni yang di LIPI Karangsembung itu masih ingat kita itu. Karena memang boleh jadi pada waktu itu kita sendirian Mas di sana. Dari dua angkatan itu ber-15 itu. Kami karena memang kita masih apa ya, terbatas kemudian kita masih mencari-cari modelnya. Jadi kita geologi belajar dari awal itu Mas di sana gitu. Oh, jadi dari Dan LIPI-nya tuh ya belajarnya? akhirnya kontak-kontak terus akhirnya alhamdulillah bisa nyambung ke teman-teman. Itu 2007 Mas ya. Kemudian 2007. 2007 berlangsung, kemudian akhirnya sampai 2012. Jadi memang kita harapannya berdiri sendiri gitu Mas. Jadi di 2007 itu memang kita masih di fisika, tapi sedikit kurikulumnya berbeda. Oh, Jadi kita berbeda fokus pada geofisika, namun untuk ijazahnya masih SSI gitu, Mas. SSI ya. Ya. Kemudian akhirnya 2012 akhirnya kita dititipkan ke Fakultas Teknik Sipil akhirnya untuk dicangkokkan di geomatika. Jadi pada waktu itu 2012 ada Kajur Teknik Geomatika, kemudian ada Sekjur Geofisika sama Sekjur Geomatika. Jadi itu mahasiswa pertama kali untuk teknik geofisika angkatan 2012 itu. Jadi nggak terasa juga. Kemudian akhirnya alhamdulillah akhirnya mulai 2013 kita akhirnya bisa buka sendiri untuk semacam SBM gitu kalau namanya. Dan sampai sekarang gitu. Jadi kira-kira singkatnya seperti itu Mas. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan lebih detail. Tapi kira-kira seperti itu dan alhamdulillah kita dengan SK dari Kemendikbud tertanggal itu kita 6 Juli Mas. 6 Juli 2012. Sehingga kita sekarang 8 tahun itu kan. 6 Juli 8 besok tahun betul. 2020 gitu. Kira-kira gitu. Berarti kalau apa ya, kalau yang populer itu kan hubungan geofisika sama geomatika ya. Tapi Iya. ternyata juga ada sipil, ada fisika dari fisika sendiri ya. Gitu ya Mas ya? Iya betul. Jadi kita dicangkokkan itu loh Mas. Jadi dari prodi kemudian dicangkokkan ke Fakultas Teknik Sipil Lingkungan di bawah Teknik Geomatika gitu Mas. Tapi kalau saya lihat ya, itu kan kita lebih akrabnya ke geomatika ya, baik secara relasi mahasiswa, kayak dosen-dosen. Tapi sebenarnya kalau Mas sendiri lihat hubungan teknik geofisika sama jurusan fisika itu gimana Mas sekarang? Gitu. Ya, jadi untuk apa namanya, kita masih tentunya baik-baik saja tentunya. Jadi di fisika masih tetap ada sekarang kembali menjadi bidang minat. Konsentrasi namanya adalah fisika bumi namanya. Fisika bumi. Kalau di kita adalah teknik geofisika. Sehingga kalau fisika bumi untuk kurikulumnya kembali menjadi kurikulum full dari fisika. Kemudian kalau di kita berarti memang kita
lepas dan jadi departemen sendiri gitu, Mas. Betul, Kayak betul. gitu. Terus kalau minjem-minjem alat gitu, kayak ada nggak sih kolaborasi minjem-minjem alat gitu, Mas, sama fisika gitu? Oke, tentunya iya, karena memang, jadi kita ibaratnya satu induk, telur itu ya. Jadi memang kita, ketika terlepas dari fisika 2012 itu memang, kita semacam, kembali ke fitri gitu. Jadi kita Betul, kayak betul. semacam di Pertamina itu, Mas. Di Pertamina itu kan mulai dari nol. Iya, nol. Jadi kita memang, apa namanya, untuk alat-alatnya masih di sana, kemudian, kita, apa namanya, mulai dari awal sehingga kita memang merintis dari awal. 2012 itu memang kita mulai beli alat-alat dari, dengan ini sendiri, Mas, dari departemen sendiri. Kita akhirnya alhamdulillah untuk alat-alat kita sudah mulai melengkapi untuk alat-alat yang kita belum punya. Mmm, jadi harus tetap ada kerja sama lah ya, Mas, ya? Iya, tentunya ya. Pasti. Oke, baik, Mas. Oke, sekarang ada mau nanya lagi nih, kita pindah narasumber lagi nih, Iya, silakan. ke Mbak Yul. Silakan. Untuk Mbak Yul Anda. Ya, halo? Halo, halo. Oh iya, Mbak Yul kan ini terkenalnya sering keluar ya, sering keluar negeri lah itu, MUN, iya kan kebetulan Iya, MUN, terus, student exchange juga ya, kalau nggak salah ya? yang paling Setahun baru yang sih. lalu. Itu mungkin Mbak bisa ceritakan gitu, pengalamannya, apa motivasinya gitu buat student exchange, kayak kenapa gitu, apa yang beda dari sini sama di luar negeri gitu? Yang untuk yang student exchange ya? Udah ke student exchange. Motivasinya sebenarnya pasti sama sih kayak yang lain, pengen punya apa, pengalaman di luar, belajar di apa, luar negeri kayak gitu dan, bersyukur juga ada kesempatan ini aku dapat programnya tuh ada beasiswa dari pemerintah Kanada untuk negara-negara di ASEAN. Jadi itu bukan cuma Indonesia sebenarnya yang dapat. Jadi, Canada Asian negara-negara Seed itu ya, Mbak, ya? ya betul. Nah, dan ITS.io waktu itu, kasih apa sih namanya, kayak pengumuman ada nih kesempatan untuk, student exchange dan itu terbuka bagi seluruh jurusan. Biasanya kan student exchange tuh kalau aku tahu, hanya beberapa jurusan ya yang relate, misalkan kayak ke Thailand biasanya tuh lebih relate ke teknik kimia Mhm. atau elektro kayak gitu kan, jadi ada jurusan khusus. Nah, yang di Kanada ini, open untuk semua jurusan, jadi aku apply waktu itu dan bersyukurnya keterima. Nah, kalau dibilang apa perbedaannya, sebenarnya ya kalau mau jujur, sebenarnya nggak ada beda yang sangat signifikan, Mhm. perkuliahannya sama kayak kita, ada profesor, ada dosen yang Yes. datang, terus nanti kita belajarnya hampir sama. Cuma mungkin yang membedakan adalah, yang aku rasain banget, ini, di sana ada tugas, misalkan ada 10 tugas dalam satu semester, karena aku satu semester ya Mhm. di sana. Dari Yes. 10 tugas itu kan dikasih tahu di awal. Jadi memang dari awal pertemuan sudah diberitahu 10 tugas ini gitu. Jadi sampai dari September udah dikasih tahu tuh tugas Desember tuh apa gitu, Oh. kayak gitu, heeh. Nah, Jadi kayak dikasih tugasnya apa aja yang perlu dikerjain atau ada kayak deadline-nya masing-masing gitu? semua ada deadline-nya masing-masing, cuma dikasih tahu. Jadi, contohnya, jadi pas di awal pertemuan dikasih tahu, jadi kita punya 10 tugas. Tugas yang pertama deadline-nya bulan September, di pertengahan, tugas kedua di Mhm. akhir September, tugas ketiga pertengahan September sampai, sebelum UAS, kayak gitu. Mhm. Nah, tapi setiap tugas ini kita harus asistensi, kayak gitu ya. Mungkin kalau di kita Oh, juga ada ya asisten, itu kan ada sih. beberapa tugas dari dosen atau tugas praktikum biasanya harus asistensi ke asisten lab gitu kan. Nah, Mhm. karena kita, asistensinya itu, ke dosen langsung gitu, secara apa, eee, personal gitu. Jadi aku langsung ngasih tugasku, progresnya kayak gini nih di minggu pertama, diskusi sama profesornya, terus kalau ada yang kurang nanti ditambahin lagi di minggu depan gitu. Dan memang harus asistensi gitu. Jadi kayak satu Wajib tugas ya? heeh, minimal
2 kali ya, seingatku 2 kali asistensi. Jadi kayak hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali tuh pasti ke ruangan dosen untuk, ngasih progres tugas gitu. Padahal, tugasnya tuh, ya ada tugas besar, ada tugas kecil. Walaupun tugas kecil kayak Mmm. esai gitu atau resum lah kayak gitu, esai pun tetap harus asistensi kayak gitu. Oh, tetap harus asistensi juga ya? Oh, Mhm, wah wajib beda 2 banget. kali. Itu kalau di Okanagan tuh berarti jurusannya apa, Mbak? Kalau Mbak, di sini. sana aku ngambil Earth Science sama Environmental, ya gitu, apa, lingkungan sama bumi, apa, ya, nggak ada geofis khusus sih di sana. Jadi di Kayak sana, geofisika khusus ya? ilmu kebumian, ya mereka nyebut ilmu kebumian secara general sih. Geofisnya ada, geokemis juga ada, geokimia ada juga. Mmm. Cuma itu jadi kayak mata kuliah, bukan, apa namanya, bukan khusus gitu kayak kita kan bener-bener khusus, ada Mmm, mata kuliah magnetik sendiri, ada mata mhm, kuliah betul. sendiri. Kalau di sana itu geofis, eksplorasi geofisika namanya. Jadi kayak belajarnya general banget geofisikanya. Mmm, tapi Mbak ada ngambil, course yang di luar geoscience nggak? Ada, itu aku ngambil ini, apa, university writing. Kan karena ada Oh, seminar, kan aku harus ngambil mata kuliah yang mirip kayak di jurusan. Mata mhm, kuliah seminar kalau di kita, kayak penulisan ilmiah. Jadi aku ngambil mhm. juga di sana, university writing. Mhm, mhm. Terkait, ini, apa namanya, student exchange, ini FYI buat teman-teman yang mendengarkan, nggak usah takut ya kalau student exchange ke mana pun, tapi nggak ada geofisikanya, karena, ternyata, student exchange itu bukan by departemen, bukan nggak harus ada departemen yang sama, tapi by course ternyata. Jadi by course itu betul ya, Mbak, ya? By course ya, Mbak, ya? Mhm. Jadi kayak kayak, per matkul lah istilahnya, dan terserah itu mau ngambil matkul mana aja, asalkan bisa diekuivalensiin sama mata kuliah yang di sini ya, Mbak, ya? Bener. Kayak setauku ada, karena tapi waktu itu aku pengen ngambil kayak misalkan di kita ada geoteknik ya kan. Nah, di Mhm. sana geoteknik itu mata kuliahnya ada di teknik sipil, kalau di Mhm. luar. Nah, sebenarnya bisa diambil juga kayak gitu. Cuma kan kebetulan aku memang sudah ngambil geoteknik waktu di ITS, jadi nggak perlu ambil lagi. Tapi boleh kok ngambil, cross jurusan gitu. Bahkan kalau nggak salah kalau mau ngambil misalkan bisnis ya, itu boleh nggak apa ya kalau nggak salah? Boleh kok, ya semaunya, maksudnya ya sekuatnya lah, maksudnya ibaratnya kalau ngambil 24 SKS kalau kuat ya silakan kayak gitu. Mhm. Apalagi kan ini mengingat juga kampus Merdeka juga kan kalau nggak salah, mungkin ada beberapa teman-teman yang dapat info bahwa akan ada kampus Merdeka, jadi, infonya kayak dari mana aja bisa belajar gitu. Basically mau belajar dari internship, itu bisa diekuivalensiin ke, SKS kalau nggak salah. Ya betul ya Mas Juan ya? Oh ya Mas, Arci, jadi sebagai informasi juga, alhamdulillah kita, dalam masa pandemi kita ini, dengan waktu yang singkat, alhamdulillah kita juga keterima proposal di kementerian, itu tentang, Kampus Merdeka Teknik Geofisika, Mas. Mhm. Jadi alhamdulillah dengan 8 tahun ini, dengan pengajuan, proposal kemarin alhamdulillah kita diterima untuk usulan mengenai bagaimana kita memiliki model sendiri mengenai Kampus Merdeka. Dan namun ini Kampus Merdeka ini modelnya macam-macam, Mas. Bisa berupa kita ngambil, apa namanya, internship, kemudian kerja praktek, kemudian ataupun misalnya pengabdian masyarakat, itu bisa, kan. Tapi nanti di beberapa departemen ataupun fakultas itu dia memiliki, aturan rule of the game sendiri gitu. Mhm. Nah, nanti di teknik geofisika nanti silakan ditunggu aja jadi bagaimana, kampus teknik departemen kita itu, apa menyiapkan, konsep untuk itu, Mas. Contohnya seperti Mmm. itu. Nah, itu tadi kalian dengar dari Mas Juan sendiri bahwa kalian nggak usah takut ya, apalagi yang mau student exchange, silakan terserah, apalagi yang merasa ya yang masih merasa nyasar-nyasar jurusan lah ya, bisa kok mau ngambil arsitektur juga bisa di luar. Gimana Mbak, mungkin ada pesan dari Mbak Yol yang mau ikut student exchange, ada tipsnya gitu atau triknya gimana? Ini banyak yang tertarik sebenarnya untuk pergi keluar, mungkin tapi belum ada keberanian lah istilahnya.
Gimana? Iya ya. Biasanya yang aku temuin, dari teman-teman paling deket lah temen jurusan maksudnya teman angkatan walaupun lain jurusan juga gitu. Ketakutannya adalah biasanya bahasa Inggris. Nah, Mhm. ini aja sih, informasi aja, sebenarnya kalau bisa dibilang, skor bahasa Inggrisku pun, nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Jadi, kalau misalkan standarnya itu 550 biasanya. Ya Mhm. jujur saja gitu ya, jujur saja saya hanya punya skor 500 gitu, TOEFL. Nah tapi, Mhm. itu ternyata nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa exchange kan. Maksudnya saya Mhm, sudah betul. memikirkan itu, kayak gitu. Nah jadi kayak pengen, eee, apa ya, kasih tahu ke teman-teman nggak perlu takut gitu, pasti bisa survive Sebagai kok di sana. Heeh. sebagai syarat administratif aja ya itu ya, Iya, TOEFL. heeh. Dan itu sih maksudku, jangan takut sih coba, karena belum tahu juga gitu. Misalnya aku takut dari awal nggak nyoba karena takut nilainya kecil, ya kan nggak akan tahu, nggak bisa masuk juga. Ternyata dicoba, bisa juga lolos kayak gitu. Jadi ya dicoba aja gitu. Oke oke. Mmm, Mungkin kayak ada anu ya, apa namanya, budaya tertentu nggak gitu kayak yang membedakan di ITS sama di Okanagan gitu? Kayak entah itu budaya belajar, mungkin Mmm, selain bahasa Inggris, mungkin ada yang takut dengan apa ya, takut nggak bisa ngikutin mahasiswa Kanada nih, karena mungkin mindset-nya terlalu hebat nih mahasiswa Kanada gitu. Gimana tuh? ini ini maksudnya dari perspektif orang lain gitu atau gimana? Dari perspektif Mbak gitu, kayak Oh dari budaya belajarnya. budaya belajarnya, eee, iya mereka cukup, kritis, tapi individual sih. Maksudnya itu beda banget kalau kayak di TS yang aku rasain sering kerja kelompok, maksudnya kerja kelompok yang Mhm. informal gitu, kayak ada mau Oh iya, ujian, kita belajar bareng-bareng gitu kan. Terus kayak, ada kita kerjasama lah ya. ya begadang bareng di sebuah kafe atau di ruang himpunan ya kan, kayak gitu. Itu Di budaya warkop lah. yang iya kayak gitu. Cuma itu malah hal yang menyenangkan gitu, sangat membantu interaksi sosial, selain interaksi sosial juga membantu belajar juga kalau aku nggak ngerti bisa diajarin sama teman yang lain, kayak Mmm, gitu. Itu sih bedanya kalau di sana, ya aku, kamu, kayak gitu. Individualis tapi sehat gitu ya? Mmm, Kayak sehat tuh gimana tuh maksudnya? kayak apa, misalkan, saya nanya ke temen gitu, kayak nanya, "Ini ada yang bingung nih, gimana caranya?" Gitu. Itu Mmm, dijawab atau enggak gitu? kalau Kayak kita nanya-nanya nanya antar temen gitu atau langsung ke profesornya? antar temen gitu, Antar temen biasanya dijawab kok, nggak maksudnya nggak sejahat itulah kayak gitu. Nah nggak sejahat itu ya? tapi biasanya kalau di sana by email kalau nanya-nanya gitu kan, kalau kita biasanya langsung aja di WA, di Line kayak gitu Mhm, ya, nah betul betul tuh, kalau di sana cukup formal sih. Kita nanyanya tuh forum. di email gitu. Padahal, yang kita tanyain itu informal gitu kan, nanya aja, cuma tetap by Mhm, email. tetep by email ya? Mmm, Jadi kayak bagusnya adalah kayak kalau di sana itu mereka ngerti tata krama email gitu ya? Kayak etika email. Iya. Itu saya kalau Mbak Yolanda tahu Mas Wahyu ya? Iya, tahu-tahu Mas Wahyu. Itu Mas Wahyu sempet cerita kalau, beliau itu pernah dikomplain sama universitas luar gitu, karena pas, ada nih mahasiswa 3 orang, itu kayak dimarahin karena nggak tahu etika, kayak asal ngirim transkrip aja, itu diminta transkrip dan kayak nggak ada body email, nggak ada subjek sama sekali itu. Jadi Mmm, bagusnya di situ sih. iya, body email tuh penting sih walaupun cuma kayak sekedar ini loh, misalkan biasanya kan kalau kita ngirim subjek langsung dokumennya aja gitu kan biasanya. Kalau sana body email tuh penting kayak salam dulu, habis itu nanti ini file yang mau saya kirim, terima kasih, udah sekedar kayak gitu doang, tapi tetap harus ditulis sih biasanya kalau di sana. Mmm,
Oke oke oke. Baik. Oh Oke, iya, Mbak Yol. ngomong-ngomong Mbak Yolanda nih ya, ini kan Mhm. ada ini juga ya Mbak, pengalaman di Slambersi itu ya Mbak ya? Mhm. Mungkin boleh diceritakan nih ke teman-teman yang lain yang ada di sini gitu. Karena di sini ada juga Mbak yang tanya, eee, ke Mbak Yolanda setelah lulus itu apa lanjut ke Slambersi gitu Mbak? Waduh, pertanyaannya langsung gitu ya. Iya. Waduh, saya pribadi nggak bisa langsung jawab ya, karena kan, Mhm. eee, yang kasih keputusan, apa namanya, HRD atau rekruternya gitu. Cuma Mmm. memang, ada ini sih, maksudnya setelah lulus, biasanya itu akan ada interview lagi untuk ke sana. Cuma aku juga nggak ngerti sih gimana kondisinya, lagi pandemi juga, terus teman-teman juga tahu kondisi minyak kayak gimana kan. Ya Mhm. jadi, ya seperti itulah. Negatif. Waduh, negatif ya. Lagi naik pelan-pelan. Oh ya sekarang lagi naik pelan-pelan sih, udah naik sih sekarang. Alda gimana Alda? Sudah puas? Apa ada pertanyaan lagi Alda tadi? Boleh diceritain nggak tuh Mbak, di Oh, sananya itu ngapain gitu? oke. Biar teman-teman yang lain tahu juga. Oke, jadi waktu itu aku internship, namanya itu vacation trainee di Mhm. Schlumberger, selama kurang lebih satu bulan lah, 1 bulanan. Di sana sebenarnya internship biasa, maksudnya ya kayak teman-teman internship gitu. Cuma, aku di sana internship itu dapat well testing. Well testing tuh apa ya, kalau bisa dibilang kayak mempersiapkan, well atau sumur yang mau dibor. Sebenarnya itu, tidak geofis ya, maksudnya geofis yang explorer gitu, tapi ini bagiannya aku udah mau masuk ke production kayak gitu. Jadi, di sana aku selama sebulan, eee, bekerja di lapangan, eee, lebih tepatnya bukan di lapangan minyak ya, tapi di base-nya. Jadi maintenance, alat-alat kayak gitu. Misalkan kayak filtering buat apa, waktu kita nyedot minyak misalnya ada pasir-pasir kayak gitu. Nah itu aku yang belajar-belajar juga di sana alat-alatnya untuk ngefilter, terus, apa, separator untuk ngemisahin minyak, gas, sama air kayak gitu. Tahapannya itu apa aja ya Mbak ya? Tahapan untuk internship di sana atau Mhm. apa? Iya Mbak. Kalau untuk tahapannya biasanya Schlumberger buka, rekrutmen kayak gitu kan, biasanya yang, di awal-awal tahun biasanya Februari atau Maret. Nah nanti, dari sana itu, ada tes 3 tahap, yang pertama tuh kayak interview awal, terus nanti kedua ada tes aptitude, itu tes tulis, fisika dasar, matematika dasar, terus habis itu ada project, apa namanya, kayak FGD gitu, ada project dikasih. Kalau udah lolos baru nanti kita Mhm. interview ke HRD. Kalau misalkan udah lolos interview HRD, ada lagi tes kesehatan. Jadi kayak medical check up full gitu, habis dari situ kalau emang oke, kesehatannya untuk kerja di sana, baru nanti, bisa apa, internship di sana, kayak gitu. Oh, mungkin buat teman-teman juga ini ada pandangan juga ya yang mau internship kayak Mbak Yolanda di sana. Mungkin bisa kembali ke Arci. Terima kasih Mbak Yolanda nih. Ya, Oke sama-sama. Banyak baik. banget nih Terima buat kasih banyak teman-teman Mbak yang Yolanda. masih kuliah ya, Ci, ya. Yoi. Banyak banget nih. Nah, ya diikutin aja pokoknya kalau ada info-info Mhm. kayak internship, student exchange, ya kalau student exchange bisa pantengin IO, hehe. Tanya ke saya juga bisa, hehe.